Kenalkan, nama saya William Turangan. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 pemrograman berbasis desktop dengan nomor NIM 0532580444 Prodi Sistem Informasi UPP PJJ Bogor. Ini Bogor. Eh, saya akan menggunakan 3 indikator untuk 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 menilai, untuk mendapatkan nilai, yaitu mampu mengimplementasikan konsep abstraksi, mampu dan atau inheritance, mampu mengimplementasikan konsep encapsulation, polymorphism, exception, input-output, dan operasi file. Mampu mengimplementasikan materi-materi sebelumnya seperti struktur keputusan, struktur pengulangan, array, dan string. Oke, sebelumnya di sini saya sudah membuat eh, eh, kelas-kelasnya dan programnya. Nanti saya akan tampilkan. Sebelumnya saya akan coba dulu, tes dulu. Pertama, saya akan masuk ke menu utama. Menu utama adalah, pertama saya masukkan tambah item menu. Di sini terdapat 3 menu dan 1 menu keluar. Sekarang pilihan sesuai nomor, saya ingin menambahkan makanan. Misalkan namanya sosis bakar, harganya misalkan 5.000. Minuman misalkan bebas, ini. Saya masukkan misalkan 8.000. Oke, eh, saya keluar dulu sebelum memasukkan diskon. Kemudian saya tampilkan menunya, tekan 2. Di sini ada pilihan menampilkan dari memori dan file. Saya pilih yang dari memori dulu. Nah, di sini sudah bertambah sosis bakar dan es mambo. Tambah filenya berhasil disimpan, data ini berhasil disimpan ke file. Nanti bisa saya tampilkan. Kemudian saya mau coba kembali lagi ke tambah item menu. Kemudian misalkan makanan. Oke, saya akan masukkan nama makanan. Saya akan coba masukkan angka. Misalkan 1234. Nah, saya masukkan 1234, dia akan muncul error. Seperti itu. Oke, saya tambahkan misalkan cireng. Oke, sekarang masukkan harga. Harga ini biasanya jumlahkan sebuah angka. Coba saya balik sekarang huruf A, B, C. Di keterangannya mohon masukkan angka. Maka coba saya masukkan angka yang benar. Misalkan jangan 10.000, 7.000 aja. Oke, cireng sudah berhasil ditambahkan. Seperti itu ya. Kemudian minuman juga. Coba, nah ini harusnya nama huruf, angka, ya huruf. Berarti coba saya masukkan angka. Gagal juga. Dan coba saya tambahkan gulu. Nah, harganya 2.000 ya. Nah, berhasil. Itu. Oke, ini berhasil ya. Kita coba yang minuman, misalkan es teler, tapi harganya kita masukkan huruf. Sama juga ya. Dia akan keterangan mohon masukkan angka. Es teler misalnya 8.000. Oke, oke. Tadi adalah makanan dan minuman. Yang ketiga adalah diskon. Coba saya nggak pakai, eh, saya nggak pakai diskon. Nanti saya tunjukkan pakai diskon, nama nggak pakai diskon. Pakai diskon dulu. Masukkan berapa persen diskon yang diberikan. Misalkan 10% dari total pembelian. Kemudian berapa minimal belanja untuk mendapatkan diskon, misalkan 20.000. Masukkan item yang dipilih. Misalkan
cireng. Diskon berhasil ya, seperti biasa. Oke, sekarang kita keluar. Kita tampilkan menu lagi dari memori. Oke, sini tadi ada tambahannya sosis bakar, es bambu, cireng, telur gulung, sama es teler. Sedangkan item yang didapat ada sebagai acuannya cireng ya. Nanti kita coba pesan pakai cireng. Oke, kita pesan ke nomor 3 pemesanan. Oke, pemesanan di sini eh masukkan nama tapi kosong. Oke, misalkan nama. Coba kalau kita langsung enter tanpa diisi, error. Masukkan nama dan tidak boleh kosong. Kemudian masukkan huruf. Coba huruf. Karena kan biasanya nama harusnya, uh, sorry, harusnya nama ini kan huruf. Coba kita masukkan angka. Error juga. Berarti kita masukkan nama saya. Kemudian coba masukkan pesanan kurang da lebih dari dan kurang dari. Oke, ini sesuai pilihan menu ya. Menu di sini kan ada ayam goreng sampai es teler. Nah, ini ada angka 1 sampai 12. Pilihannya satu untuk ayam goreng atau 4 untuk kerupuk. Itu. Nah, oke, misalkan saya pesennya 0. Coba. Jumlahnya 1. Gagal. Karena saya pesennya tidak termasuk dari 12 menu tersebut. Kemudian saya coba pesan misalkan 1 ya, ayam goreng. Ini kenapa sudah ada ayam goreng sampai teh manis? Karena defaultnya saya isi dulu gitu. Karena biar nggak kosong gitu. Kalau yang baru kan sosis bakar sampai es teler. Nah, kita balik lagi ke pesanan. Misalkan ayam goreng. Oke, sekarang eh, jumlahnya misalkan 0. Nah, gagal. Kenapa gagal? Karena walaupun pilihan menu ke satunya benar, tapi kalau jumlahnya tidak lebih dari 1, karena kan minimal 1 ya, 0, dia akan gagal gitu. Ya, sekarang kita pesan yang benar. Kita tadi kan acuannya cireng tuh dapat diskon. Coba saya nggak pakai diskon dulu ya. Berarti jangan nomor 10. Misalkan ayam goreng, saya 20. Pesan lagi, misalkan nomor 2, pesannya 10. Oke. Nah, ini kan ada apakah ingin menambah pesanan lain, ketik ya atau tidak ya. Oke, kalau Y untuk lanjut untuk pesan, N untuk keluar. Oke, sebelum saya keluar, coba saya ketik selain daripada Y dan N. Misalkan huruf S. Nah, diminta untuk masukkan huruf Y atau N. Gitu. Sekarang saya ketik N. Nah, dia keluar. Kembali ke menu utama. Oke, selanjutnya saya akan tampilkan stroke. Oke, tadi kan karena cireng sebagai acuan diskon, kita coba cek tampilkan stroke. Saya pilih yang dari memori, bukan dari file, yang belum disimpan ke file. Oke, di sini karena tidak mendapatkan diskon karena tidak memesan sesuai acuan diskonnya, yaitu cireng tadi. Jadi tidak dapat diskon. Oke, sekarang kalau kita pesan lagi, sekarang pakai diskon cireng dengan minimal 20.000 belanja. Kita 3 pemesanan. Kita misalkan namanya Agus. Ini kan tadi nama saya. Agus. Masukkan pilihan. Nah, tadi cireng itu dapatnya di nomor 10. Oke, kita masuk ke nomor 10. Masukkan pembelian. Nah, ini bebas. Misalkan saya pesannya 2. Tambah lagi. Misalkan 20.000 pembelian. Oh, maaf. Ini harusnya pilihan menunya 2 baru jumlah.
Oke, gak apa-apa. Nanti dia akan gagal. Gagal ya. Oke, saya pesan nomor 2, jumlah pembelian 20.000. Oke, masukkan lagi misalkan tadi 12 coba. Oh maaf, Y dulu 12, misalkan 10. Oke, ketik no untuk keluar. Dan kita tampilkan stroke. Ini yang dari memori. Nah, oke. Ini harusnya gagal ya. Baksonya bukan 25.000. Ya, apa, 20.000 harusnya gagal nih. Oh, berhasil ya. Berhasil ditambahkan. Saya yang gagal yang ini. Pemesanan ketik Y atau nambah pesanan atau enggak. Ya udah nggak apa-apa. Ya, ya. Ini tadi saya pikir pilihan menu 20.000-nya. Oke, nggak apa-apa. Nah, di sini subtotalnya jadi banyak ya, maaf ya. Ya, subtotalnya dari sekian dari 500 juta plus 14.000 tambah 80.000, jadi sekitar 500 juta 94.000, dapat diskon 10% dengan minimal satu pembelian cireng dan minimal belanja 20.000. Karena subtotalnya diskonnya 10% dari 500 juta ini adalah sekitar 50 jutaan, 50 juta 94.000. Maka total yang dibayar adalah segini. Dan file berhasil dibuat. Berarti diskonnya sudah berhasil ya. Dengan atau tanpa berhasil beli dengan diskon atau tanpa diskon berhasil dikeluarkan. Kemudian eh, kita akan coba apa namanya cek lagi karena kan tadi ini file berhasil dibuat ya. Eh, saya akan coba restart dari awal untuk cek tampilkan stroke yang biasa, yang sudah tersimpan sama yang belum tersimpan. Oke, eh, saya coba mulai dari awal. Kemudian saya tambah item menu, misalkan makanan. Masukkan nama menu baru, misalnya tadi sosis bakar aja, satu aja. Jumlah harganya misalkan 4.000. Oke, keluar. Oke, sekarang tampilkan menu. Oke, saya cek dulu, nampilkan dari file ya. Eh, oke, ini yang dari file. Ini yang tadi pertama kan. Ada es mambo, ada sosis bakar juga. Tapi kalau ini kan sebelumnya ada es mambo, cireng, telur gulung sama es talent. Tapi sedangkan kalau tadi saya resta, saya cuma sosis bakar aja. Dan saya coba tampilkan lagi eh, menu. Nah, saya menampilkan dari memori. Oke, oke nggak apa-apa. Nanti saya perbaiki. Harusnya sosis bakar aja ini. Oh ya, ini ini sudah sosis bakar aja ya. Jadi cuma nomor 8. Kalau tadi kan 9, 10, 11, 12. Ini nomor 8, cuma sampai nomor 8 aja. Berarti sudah berhasil ya. Dari 1 sampai 8 untuk mengakses dari file sama tidak mengakses dari file gitu. Berarti sudah tersimpan ke input outputnya sesuai dengan petunjuk. Karena tugas dan poin untuk penjelasan bahwa salah satunya menampilkan operasi input output dan operasi file untuk menyimpan daftar menu serta struk pesanan serta memuat daftar menu sama struk pesanan. Oke, berikutnya saya mau jelaskan
programnya. Untuk menunya, menu item, kelas menu item terdiri dari seperti yang tertampil beserta dengan get setnya sesuai dengan penjelasan adanya escapulation yaitu get sama setnya. Eh, Terakhir juga tampil menu abstrak, void tampil menu. Jadi menu item sudah menjadi abstrak sebagai abstrak. Kemudian kelas kedua adalah makanan dan minuman. Hampir mirip. Jadi di dalamnya ada atribut yaitu memiliki atribut tambahan tambahannya yaitu jenis makanan. Kalau minuman jenis minuman. Jadi sudah ada atributnya dan tampil menunya juga ada. Kemudian nanti tampil menunya ada di baris 164 untuk makanan di menu. Kita ke baris 164. Di sebelah sini, ya tampil menunya sudah ada ya. Dari makanan dan minuman untuk menampilkan eh, apa makanan dan minuman dari eh, sebuah menu gitu. Berarti sudah keluar ya get nama, get kategori, dan get harga. Kemudian untuk diskon ini seperti ini. Eh, Dia extend juga dari menu item, makanan minuman juga extends. Di sini ada diskon, atribut diskon sesuai dengan tugas, yaitu bertipe double. Kemudian saya ada tambahan minimal belanja sama item. Nah ini konstruknya, di mana ada eh, item diskon, minimal belanja. Kemudian ada get, saya tambahkan get diskon, fungsi get diskon, metode, get minimal belanja mas get item. Kemudian di sini ada tampil menu juga sesuai dengan tugasnya. Dan saya tambahkan get info promo. Karena kenapa? Karena kalau tampil menu ini buat tampil di konsol, tapi kalau get info promo ini buat dimasukkan ke dalam file, ke file.txt gitu. Karena nggak bisa tampil menu masuk, karena kan dia bentuknya print ya, sistem out print. Jadi mau nggak mau harus dibikin metode getInfoPromo untuk menampilkan ini ke dalam file. Bukan menampilkan, menyimpan ke dalam file. Jadi saya bikin dua. Kemudian lanjut ke pesanan. Di pesanan di sini ada uh, array list. Jadi ada array list di nomor 16 sama 18. Ini untuk pesanan pelanggan dan ini jumlah pesanan. Jadi pesanan pelanggan ini buat pesanan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah ini jumlah yang diisi pesanannya. Jika pesanan misalnya ayam goreng beli berapa 20 maka masuknya ke sini. Kemudian di sini juga ada atribut nama pelanggan bertipe string beserta eh, ini sebuah konstruk dan get nama pelanggan untuk akses ini nama pelanggan di atas. Terus total biaya juga sudah dibikin untuk total biaya ada di menu. Kemudian yang terakhir menu. Untuk menu saya tampilkan slide-nya, nanti saya tampilkan ada sekitar 10.
Kemudian saya jelaskan utamanya aja. Jadi intinya bahwa eh, di dalam sini ada inheritance, pewarisan, karena menggunakan extend ya dari menu item di makanan, minuman, dan diskon. Kemudian encapsulation-nya di menu item ada get set ya, get nama buat ngakses. Ini kan dibikin private, private semua. Maka untuk akses ininya pakai get set, berarti encapsulation sudah terpenuhi. Kemudian ada exception. Exception ada banyak di sini, salah satunya di baris ke-61 nih mulainya nih. Ada try, kemudian di sini ada throw buat melempar. Kalau ini karena isinya kosong maka dilempar ke exception. Terus kalau berisi angka dilempar ke exception. Nah ini catch-nya di legal argument. Kemudian program memiliki menu utama ke baris 25. Jadi di program ini ada menu utama yaitu tambah item, tampil menu, pemesanan, tampilkan stroke, sama keluar menu. Kemudian tadi belum selesai untuk keluar menu ya. Untuk oke, keluar menu saya tekan 0. Nah, aplikasi close dan sudah tidak berfungsi. Saya tidak bisa ketik-ketik apa lagi dan tidak ada pilihan lagi. Gitu. Jadi sudah habis, sudah sesuai dengan menambahkan item menu makanan, menampilkan menu restoran, menerima pesanan pelanggan, menghitung total biaya pesanan dengan mempertimbangkan diskon, menampilkan stroke dan keluar dari program. Semua ya. Demikian tugas kali ini. Semoga dapat nilai yang terbaik.